Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah momen yang cukup bersejarah bagi saya karena ini adalah pertama kalinya saya mengendarai sebuah mobil jenazah. Ya, ini adalah mobil jenazah, tapi bukan mobil jenazah biasa. Ini adalah mobil jenazah yang istimewa. Bahkan sepanjang ingatan saya, ini adalah mobil jenazah paling mewah yang saya pernah lihat. Sekarang saya akan menepi, saya akan ke tempat mobil ini dibuat untuk menjelaskan kepada Anda istimewanya mobil jenazah ini. Ya, ini adalah mobil jenazah milik Tiara Funeral. Jadi ini basisnya adalah Hino Long 4 ban, Hino Dutro Long 4 ban, dan karoserinya dibuat oleh Adiputro, tapi bagian dalamnya itu yang paling istimewa, itu dibuat oleh Baze yang nanti akan kita lihat detailnya. Jadi Tiara Funeral sendiri itu adalah pelayanan kedukaan yang berlokasi di Surabaya dan sudah beroperasi sejak tahun 1980 sehingga sangat berpengalaman. Dan mobil ini dibuat untuk kenyamanan pada saat prosesi pemakaman, serta mobil ini juga merupakan pengembangan dari mobil-mobil jenazah sebelumnya, dan juga ke depannya mobil ini akan menjadi batu loncatan untuk pengembangan mobil-mobil jenazah ke depannya dari Tiara Funeral. Serta yang paling penting, mobil jenazah mewah ini dibuat sebagai penghormatan terakhir bagi kerabat kita yang meninggal dunia. Karena jenazah harus diperlakukan dengan layak, bukan sekedar seperti barang yang dimasukkan ke dalam mobil, tapi mereka adalah sebelumnya orang yang kita sangat sayangi, dan ini adalah bentuk penghormatan terakhir bagi kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Sekarang kita lihat detailnya. Sekarang kita akan buka bagian yang paling krusial dari mobil ini, adalah bagian untuk meletakkan peti jenazah. Jadi memang mobil ini didesain untuk membawa jenazah dengan peti ya. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat kita dari kaum Nasrani, Buddha, atau siapapun yang memang menggunakan peti untuk membawa jenazah. Dan ini tempatnya di bagian belakang. Wow! Jadi disinilah peti itu diletakkan, dan ini finishing kayunya benar-benar mengkilap, sangat high quality dan sangat mewah, apalagi dilengkapi dengan ambience light yang membuat di bagian belakang ini terasa sangat artistik. Serta yang hitam-hitam ini adalah roller. Jadi roller ini untuk menggeser peti. Jadi peti itu bisa bergeser dengan mudah, dan ini kapasitasnya bisa sampai peti yang sangat berat, bisa sampai 600 kg peti seberat itu masuk ke dalam sini. Dan ini ada untuk mempermudah keluar masuk peti, itu ada lantai yang motorized di sini, jadi dia bisa lebih keluar. Dan ini bunyi motornya sangat-sangat halus ya, sangat-sangat halus. Panjang juga ya. Nah, dengan demikian peti itu bisa diletakkan dengan lebih mudah. Ini juga kuat ya, jadi kita memang kuat. Jadi peti itu pertama di sini, di slide. Nah, kemudian baru ini bisa dilepas. Jadi nanti untuk penahan peti di belakangnya. Kemudian setelah itu bisa kita geser masuk lagi, dan peti tinggal didorong ke bagian dalam sampai mentok ke soft panel yang ada di depan. Nah, kemudian baru di belakangnya kita tinggal
tempatkan pengganjalnya sesuai dengan ukuran petinya. Jadi ini ada beberapa posisi, nanti kita fine tune-nya tinggal dengan memutar ulir di sini. Dan peti juga harus secure ya. Kalau misalnya perjalanannya dekat, mungkin diletakkan seperti ini nggak apa-apa. Tapi misalnya perjalanannya keluar kota, itu ada 6 buah tie hook di sini. Jadi ini untuk mengikat peti supaya aman. Karena bagaimanapun mobil ini akan berjalan dan pasti ada resiko ketika di jalan, tapi dengan diikat itu dia menjadi lebih secure. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam. Oke. Kita akan masuk dengan cara yang sopan. Oke, jadi ini cukup tinggi ya. Jadi nanti, tapi Anda tidak perlu mengangkat peti di sini ya, karena semuanya dengan roller gitu. Tapi di sini, ini material. Nah ini soft panel yang saya bilang, ini memang untuk peti itu mentok sini, memang sengaja dibuat. Dan ini empuk. Kemudian ini di samping-sampingnya ini ada kaca. Yang ini menambah nilai artistik. Dan ada AC juga di sini, jadi AC juga bisa sampai ke belakang. Dan di sini, nah ini cuma contoh aja ya, peti mati itu bermacam-macam. Ini contoh peti mati bisa masuk ke dalam tempat ini, yang bahkan yang sampai yang paling mewah, yang sangat berat itu bisa masuk ke area ini. Nah ini untuk apa? Ini untuk guci abu. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang tidak dimakamkan, tapi dikremasi, selesai dikremasi itu kan abunya akan ditempatkan di sebuah guci. Nah ini sudah ada tempatnya di sini, jadi tempat yang terhormat di tengah untuk dibawa kembali keluarga ke rumahnya. Kemudian di kanan kiri ini ada tempat untuk meletakkan bunga. Nah ini di sini juga ada logo Tiara Funeral dan ada ambient light yang berpendar dari bawah. Jadi ini lampunya soft di sini juga, permainan warnanya itu coklat dan beige gitu ya. Jadi permainan warna yang sesuai dengan kondisi kedukaan, tapi tetap terasa sangat mewah dan elegan di dalam sini gitu ya. By the way, ini mobil belum pernah digunakan, jadi ini mobil baru jadi gitu ya. Jadi belum pernah ada peti yang masuk ke dalam sini. Nah, tapi yang sangat menarik dari mobil ini adalah ruang di tengah ini. Jadi ini ada 2 kursi untuk 2 keluarga inti yang sedang berduka, yang mungkin pasangannya atau anaknya gitu ya. Dan ini dipenuhi dengan fasilitas yang luar biasa. Sekarang kita lihat. Nah ini pintunya pintu geser dan secara otomatis akan ada footstep karena cukup tinggi untuk naiknya. Dan wow, mewah sekali, dan ini mengingatkan kepada Hi-S Premio Road Party yang juga dibuat di Bazze ini. Oke, kita akan masuk ke dalam. Wow, ada televisi, ada tirai, dan ini baik tirai maupun TV ini bisa dimasukkan ke dalam atau dimunculkan secara elektrik, dan motornya juga sangat halus suaranya. Nah ini sengaja mesinnya saya nyalakan, jadi mungkin ada terdengar gemeretak diesel sedikit karena memang supaya AC-nya bisa nyala, karena sekarang nih syutingnya pas lagi panas sekali. Wow, oke. Nah ini lihat, bisa dimasukkan TV-nya dan ini rata, jadi kalau misalnya Anda tidak ingin melihat TV bisa diletakkan, dan ini juga bisa dibuka jendelanya. Tapi tentu saja biasanya dalam keadaan duka mungkin membutuhkan privacy. Ini semua bisa kita naikkan lagi semuanya. Wah, jadi benar-benar motorized semuanya. Serta yang istimewa, ini ada magic mirror-nya. Jadi walaupun tirainya tertutup, tapi kalau Anda ingin melihat depan, Anda bisa buka seperti ini, dan Anda bisa melihat dengan clear ke bagian depan. Anda bisa tahu sekarang sudah sampai mana, tapi kalau Anda menginginkan privacy, tinggal gelapkan lagi seperti ini. Kemudian di sini ada meja, jadi Anda untuk meletakkan makanan atau minuman, karena mobil ini juga dibuat bukan hanya untuk perjalanan dari rumah duka ke pemakaman, tapi juga mungkin untuk keluar kota, misalnya dimakamkannya di luar kota. Kemudian
ada tempat untuk minuman, di sini ada untuk wine, dan ada untuk tempat gelasnya juga, yang biasanya fasilitas seperti ini hanya ada di mobil mewah mungkin seperti Maybach, Rolls-Royce, itu pun optional gitu ya. Tapi di sini sudah ada dengan pendaran lampu-lampu ambient light juga yang sangat indah. Di bawah sini ada laci untuk meletakkan beberapa barang-barang Anda, atau untuk minuman-minuman yang kecil atau apapun yang Anda ingin masukkan ke bagian ini. Dan di sini juga ada lemari pendingin untuk minuman-minuman yang ingin didinginkan. Kursinya sendiri ini sangat nyaman. Ini kursinya sama persis dengan yang kami gunakan di HS Premio Baze kami Road Party, dan dia bisa reclining, dan dia juga ada sandaran kakinya. Nah, di sini jadi Anda bisa duduk dengan rileks. Ini bisa rebah sekali, sangat rileks. Lantas TV ini dia juga smart TV ya. Jadi TV ini bisa dikonekkan dengan ke internet. Anda bisa YouTube, Netflix, atau apapun gitu ya. Tapi atau mungkin Anda ingin menyetel video kenangan dengan almarhum atau almarhumah di belakang, juga Anda bisa lewat TV ini. Disediakan 2 mikrofon, bisa untuk ini biasanya mikrofon untuk tour guide ya. Jadi bisa dari depan juga memberitahu ke belakang gitu ya, sudah sampai mana itu bisa. Atau mereka juga bisa pakai sistem intercom, karena ada intercom di sini. Kita bisa berbicara dengan driver serta 1 orang lagi di depan itu lewat sistem intercom seperti ini. Karpetnya, kulitnya, ini benar-benar semua high quality, serta yang paling mengagumkan adalah panel kayunya. Jadi panel kayunya ini membuat mobil ini sangat mewah rasanya. Kemudian atapnya juga ini kayu yang dipernis dengan sangat baik dan mengkilap, dan benar-benar terasa mewah. Sistem audionya bahkan ini dari Bose, bukan sistem audio sembarangan. Dan ada satu lagi, ada air purifier. Jadi air purifier ini untuk menjaga udara itu di dalam kabin mobil jenazah ini tetap bersih. Apalagi sekarang kita lagi ada isu banyak polusi di kota-kota besar gitu ya. Ketika pintu dibuka, itu polusi itu kan masuk, dan ini oleh air purifier ini dibuat bersih lagi udaranya di bagian dalam. Ada jendela juga dibuat yang besar-besar di sini, sehingga Anda bisa memantau kondisi sekitar. Dan untuk menge-charge gadget Anda, mungkin biasanya kalau lagi sedang dalam suasana kedukaan ya, itu handphone itu kita bekerja terus gitu ya, baterai bisa cepat habis. Di sini ada USB slot untuk colokannya, dan juga ada soket 12 volt yang bisa Anda gunakan untuk menge-charge gadget Anda. Di depan juga ada cup holders. Jadi cup holders ada di depan lemari pendinginnya ini, dan juga ada cup holders juga di bagian konsol belakang ini, dan ini juga bisa ditutup konsolnya, jadi dia bisa rapih sekali. Wah, ini definitely adalah mobil jenazah termewah yang pernah saya lihat sendiri secara langsung. Nah, itu bagian tengahnya. Sekarang kita lihat bagian depannya. Sebenarnya bagi yang menyewa mobil ini, bagian depan ini bukan bagian yang penting ya, karena biasanya ya driver yang duduk di sini, dan mungkin ada salah satu perwakilan keluarga di sini untuk menunjukkan jalan ke driver. Tapi saya juga penasaran lihat dalamnya. Ini joknya ternyata bisa buat 3 orang ya di depan, 1 driver dan 2 penumpang. Bagian paling kiri dan kanan itu seat beltnya otomatis 3 titik, sedangkan yang di bagian tengah ini seat beltnya 2 titik, dan dia bisa dilipat seperti ini kalau misalnya tidak ada penumpang 3 ya di depan. Nah, ini buat bisa meletakkan barang. Di sini juga bisa buat cup holders. Posisi nyetir ya, posisi nyetir
tidak ergonomis karena ini sebuah truk aslinya. Tapi dia bisa diatur tiltnya, dan iya memang posisi nyetirnya seperti ini. Kemudian di sini banyak peranti-peranti yang ini pasti Anda tahu ini adalah untuk mengoperasikan rotator di atas. Nah seperti ini kalau kita pencet, nah, Anda bisa lihat rotatornya menyala, dan ini adalah unit untuk sirinenya. Ini posisi sound hanya 10% loh. Kalau 50% keras sekali. Berapa desibel ya? Coba kita lihat. Kita lihat berapa desibel ininya, apa? Suaranya kalau misalnya kita keraskan ya. Ini desibel di dalam mobil ya, kalau di luar mobil bisa lebih keras lagi. Oke, sekarang kita lihat. Hampir 110 desibel, itu udah kategori yang sangat memekakan telinga. Oke. Jadi kita kecil aja. Suaranya bisa macam-macam. Bisa juga kita manual. Jadi kita pencet. Dan ada hornnya juga, ada totot-tototnya. Nah, itu ada hornnya. Hornnya ada dua ya, satu ini, satu lagi. Ya. Nggak apa-apa lah saya mainin itu. Kan kita bukan di jalan raya kan. Kalau di jalan raya baru harus digunakan sesuai dengan keperluannya. Di sini ada sistem intercom yang saya bilang tadi. Jadi kalau ingin berbicara dengan anggota keluarga di depan, sedangkan kaca kita ditutup, ini bisa melalui intercom di sini. Oh ya, ini juga bisa. Ini ya. Mohon minggir. Mohon beri jalan, mobil jenazah mau lewat. Mohon beri jalan, mobil jenazah mau lewat. Ya, jadi ada buat ngomongnya seperti ini. Dan ini juga buat lampu-lampu. Jadi banyak kombinasi lampunya ya yang bisa di set di atas. Nah, sama seperti di belakang. Di belakang itu ada jam digital. Dan di depan ini juga ada jam digital supaya kita bisa ngeset waktu, supaya kita bisa on time ya. Nah, di sini di bagian kiri ini ada tempat untuk meletakkan sebuah pengumuman, papan pengumuman atau bingkai foto. Jadi bisa foto dari jenazah itu diletakkan di bagian depan sebagai penghormatan terakhir juga bagi kerabat kita yang meninggal dunia. Di sini ada laci untuk menyimpan beberapa barang tapi tidak terlalu besar. Untuk bagian depan mereka memiliki sistem audio sendiri berbeda dengan bagian belakang. Kalau di bagian belakang itu menggunakan Bose dan terpisah dengan audio di bagian depan. Di bagian depan ini audionya menggunakan Pioneer. Ya, ini bukan bagian yang paling penting dari mobil jenazah, tapi bagian yang bikin saya penasaran juga. Dan ada satu lagi yang saya penasaran. Bagaimana rasanya mengemudikan sebuah mobil jenazah, apalagi ini mobil jenazah yang istimewa, mobil jenazah yang termewah yang pernah saya lihat. Jadi, let's go. Saya diizinkan oleh Tiara Funeral dan Baze untuk mencoba mobil ini pertama kali. Karena ini mobil baru Grace, belum pernah digunakan. Dan ini pertama kalinya saya akan nyetir sebuah mobil jenazah. Dan mobil ini juga mengemudikannya harus dengan SIM B1 ya. Kebetulan SIM saya memang SIM B1. Oke, sekarang kita langsung jalan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masuk gigi satunya seperti tadi saya bilang doklek, jadi belakang. Oke. Benar-benar pertama kalinya saya nyetir mobil jenazah. Panjang sekali ini mobil, jadi mesti hati-hati. Harus melambung. Oke, aman. Kita ke arah tol aja deh langsung. Ya, transmisinya jauh ya, dan agak keras. Tapi emang truk ini tidak boleh dikendarai secara ugal-ugalan karena Anda sedang membawa peti jenazah dan keluarga yang sedang berduka. Anda harus membawa mobil ini sehalus mungkin. Oh ya, dan untuk mengemudi mobil ini butuh SIM B1 ya. Dan ini pertama kalinya mobil ini jalan sejak jadi mobil jenazah. Jendelanya model geser seperti ini. Kita pakai golongan 2, artinya yang atas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Biasanya sih kalau nanti mobil ini berfungsi, driver nggak perlu terlalu banyak lihat lalu lintas karena biasanya ada 4Rider di depan kan. Karena iring-iringan jenazah termasuk prioritas yang harus didahulukan. Tapi di test drive saya sekarang ini, saya tidak mau nyalain sirine sama sekali. Rotator, sirine saya tidak mau nyalain karena ini di jalan umum dan tidak ada urgency, tidak ada jenazah di belakang, dan saya akan berkendara seperti biasa. Ya, tentu saja mobil ini dengan bobot yang bertambah, dia ada limbungnya ya. Tapi bantingan suspensinya sebenarnya ini lumayan enak. Karena ini saya sebagai driver, ini sebenarnya posisi yang paling gak enak karena saya duduk persis di atas ban. Tapi ini pun masih oke loh. Setirnya enteng, tenaganya memadai, tidak bisa dibilang sangat bertenaga. Dan mungkin ini pas untuk sebuah mobil jenazah yang memang harus konsisten kecepatannya, tidak untuk berkendara agresif. Ini saya pakai gigi 4, dilari di 50 km per jam karena ada truk di depan. Dan itu RPM-nya di kisaran 1600, 1700. Coba kita ke jalan yang lebih halus. Ini jalannya terlalu kasar yang di sebelah kiri, dan biasanya mobil jenazah kan iring-iringannya di kanan, atau kita jangan paling kanan lah karena kita nggak mau nyalip, tapi kita di kedua sebelum di kanan. Kita pakai gigi 5 sekarang. Nah, ini kita lari 60 ya. Kita lari 65 RPM di 1500. Posisi nyetir yang tadinya saya pikir emang nggak ergonomis ya kalau dibandingkan dengan sedan, tapi untuk sebuah truk ya oke lah. Memang posisinya seperti ini. Tapi dengan posisi duduk ini saya masih bisa menjangkau ujung setir, walaupun ujung setir itu biasanya kalau di truk itu jarang dipegang gitu ya. Tapi lingkar setirnya ini nggak terlalu besar, mungkin juga karena Hino Dutro ini sudah pakai power steering, jadi dia nggak perlu terlalu besar diameter setirnya, tapi setirnya tetap enteng. Nah, kira-kira seginilah jalan 65 sampai 70 km per jam. Tapi coba kalau kita masukin gigi 4, kita gaspol sekarang. Oh, turbonya terasa lumayan kuat juga ya. Agak aneh perasaannya. Gaspol di mobil balap sering saya. Baru sekali saya gaspol di mobil jenazah. Tapi walaupun gaspol memang tidak ada lonjakan tenaga yang gila-gilaan gitu ya. Jadi lebih ke arah torsi lah mobil ini ketimbang akselerasi yang
heboh gitu ya. Spion tengah ini udah nggak ada fungsinya sama sekali karena tidak bisa dilihat kalau lagi tertutup seperti ini. Tapi kalau ini dibuka, Anda pasti bisa melihat ke belakang kalau tirai kacanya ini dibuka. Nah, ini sekarang kita di jalan tol di kilometer 19, ini agak menanjak. Ini santai aja, gigi 5, RPM 1500 gitu ya. Steady, dan kalau digas itu ya masih nambah kecepatannya. Enough lah powernya. Cuman tetap ada ngerinya ya, karena mobil truk seperti ini kan nggak ada hidung depannya. Jadi kalau tidak ada crumple zone. Untungnya ini mobil jenazah, jadi kemanapun dia berjalan pasti dalam iring-iringan yang ada polisinya di depan gitu ya. Jadi resikonya lebih kecil lah sebenarnya. AC dingin, padahal ini cuma satu AC-nya. Kalau sama tambahin 2 ini lebih dingin lagi, sangat memadai untuk pengemudi di depan juga. Jadi nggak melelahkan lah kalau misalnya harus jalan jauh ke luar kota siang-siang panas-panas, ini tetap adem. Nggak ada cruise control. Kalau klakson standarnya malah yang tadi belum saya coba. Klakson standarnya seperti apa ya? Tin ya. Nggak diganti ya, nggak perlu diganti karena udah punya klakson yang lebih berwibawa. Yang tadi horn, coba saya bunyikan. Maaf. Kenapa jadi bunyi? Maaf, saya nggak pengen nyalain sirine. Ternyata kalau bunyiin horn, sirinenya bunyi juga. Maaf, pengguna jalan yang lain. Newbie, pertama kali bawa mobil jenazah, pertama kali bawa mobil yang ada sirine dan rotatornya. Maaf, sekali lagi maaf. Oke, sekarang saya akan merasakan bagaimana rasanya di belakang. Oke, sekarang kita coba belakangnya. Saya tahu pada saat mobil ini digunakan sesuai fungsinya, orang yang duduk di belakang ini akan sedang berduka gitu ya. Jadi ya mungkin mereka tidak akan menonton acara yang entertainment atau hiburan gitu ya. Tapi layar TV ini bisa digunakan untuk misalnya memutar video kenangan bersama anggota keluarga yang sudah meninggal di belakang gitu ya. Dan kalau kita mau makan juga kita tinggal buka mejanya seperti ini. Kita bisa sambil makan karena biasanya kan acara pemakaman itu cukup melelahkan. Kita bisa ambil minuman, baik yang dari lemari minuman di sini atau dari tempat pendingin. Dan ini ya jauh lebih nyaman dibandingkan saya di bangku supir. Ini karena kita persis terletak di tengah-tengah antara as depan dan as belakang. Jadi ya nyaman, walaupun ini kita lewat jalan yang bergelombang, tapi dia masih sangat nyaman. Dan ini drivernya agak kencang ya. Kalau misalnya nanti benar-benar mobil ini digunakan, pasti kecepatannya lebih rendah lagi. Ya ini bisa lebih nyaman memang ke tempat pemakaman dengan kursi yang nyaman seperti ini. Sandaran kakinya. Dan kalau misalnya kita lelah, kita bisa, memang tidak bisa sampai flat ya, karena terhalang partisi di belakang. Tapi ini sudah cukup nyaman gitu ya. Kayak ini posisi yang cukup nyaman untuk bersedih. Sambil merenungi di sini ya, kita tetap bisa ngelihat ke luar dan kita bisa sesekali memandangi ke belakang, karena bagaimanapun juga pasti yang di belakang ini kan orang tercinta kita. Lightingnya akan sangat efektif di malam hari, tapi biasanya mobil jenazah itu banyak digunakan di siang hari seperti ini, dan lightingnya tetap terlihat efeknya. Jadi ada efek keindahan yang terlihat dari permainan di lampu-lampunya. Saya bisa berkomunikasi. Dengar saya, Pak? Iya, saya bisa. Oke, terima kasih, Pak. Tinggal volumenya aja dikerasin, tapi saya kedengeran. Saya nggak tahu Anda dengar apa nggak, tapi saya bisa berkomunikasi dengan driver di depan. Ini basisnya truk ya, Hino Dutro. Jadi jujur masih ada sedikit
getaran gitu ya, getaran yang dirasakan memang khas truk gitu. Beda dengan misalnya mobil jenazah yang menggunakan basisnya Alphard gitu ya, atau Hyundai Staria gitu ya. Tapi ini space-nya jauh lebih lega, space-nya jauh lebih proper gitu. Dan bantingannya juga untuk ukuran truk ini nyaman, bukan bantingan yang keras, tapi memang getaran-getaran sedikit khas mobil komersial ada. Tapi tetap ini adalah mobil jenazah yang sangat nyaman, dan Anda mungkin tidak akan notice hal tersebut karena Anda sudah larut dalam kesedihan. Tapi yang lebih penting bagi Anda adalah betapa fasilitas-fasilitas ini siap mensupport Anda. Bayangin udah sedih, terus di dalam mobil jenazah yang tidak proper lah, tidak layak gitu ya. Sedangkan di sini Anda masih bisa mendapatkan banyak fasilitas. Tentu saja ini mikrofon tidak akan digunakan untuk karaokean, tapi bisa digunakan untuk menyanyikan lagu-lagu pujian. Kalau untuk agama Kristen gitu ya, misalnya mereka bisa menyanyikan lagu-lagu pujian, memanjatkan doa-doa untuk jenazah di belakang. Dan jam itu juga sangat berfungsi ya, karena biasanya acara pemakaman itu kan ada itinerary-nya, jam segini itu di mana, jam segini itu di mana, dan kita bisa selalu memantau waktu dari jam digital tersebut. Nggak pernah terpikir saya akhirnya pernah menyetir mobil jenazah, tapi lebih tidak terpikir lagi di benak saya bisa duduk di belakang mobil jenazah dengan kemewahan seperti ini. Dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa hubungi Tiara Funeral. Jadi di sana ada detailnya, Anda bisa DM, nanti akan dijawab oleh mereka segala detail dan informasi mengenai mobil ini, termasuk bagaimana cara menyewanya. Silakan Anda hubungi Instagram mereka di sini. Mereview mobil jenazah memang beda, dan kembali lagi membuat saya berpikir bahwa sesukses apapun orang, sekaya apapun orang, seberapa powerful orang itu pada saat hidup, nantinya akan meninggalkan dunia juga. Anda akan meninggalkan dunia, saya juga, dan semua orang itu akan meninggalkan dunia. Dan membuat saya merenung pentingnya kita untuk selalu berbuat baik, menolong orang lain, bermanfaat bagi sekitar kita gitu. Karena ya itulah nanti yang akan kita bawa mati gitu. Sedangkan kemewahan dari mobil jenazah ini tidak akan bisa dinikmati oleh jenazahnya. Ini memang untuk memprovide keluarga dari jenazah tersebut, dan mungkin untuk memberikan penghormatan terakhir yang layak bagi jenazah di belakang. Makanya mobil seperti ini dibuat. Tapi ya pada akhirnya kita akan kembali ke pencipta kita. Reminder buat kita semua untuk menjalani sisa hidup ini dengan lebih baik. Well, luar biasa mobil jenazah yang sangat istimewa. Dan untuk keterangan lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa DM ke Tiara Funeral, ini Instagramnya, atau Anda juga bisa ke call center 24 jam mereka. Di sini nomor teleponnya. Nah, berapa harganya untuk menyewa mobil jenazah ini? Itu tergantung. Kalau misalnya Anda memilih paket kedukaan dari Tiara Funeral yang harganya mulai dari 17 juta rupiah, tergantung kebutuhan Anda, mobil ini gratis, sudah termasuk bonus dari paketnya. Atau mobil ini juga bisa disewa secara terpisah tanpa paket kedukaan, itu mulai dari 5 juta rupiah tergantung jaraknya. Nah, tapi Tiara Funeral tidak hanya mengkomersialkan mobil ini, bahkan
Kalau misalnya Anda dari golongan yang tidak mampu dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dari Tiara Funeral, mobil ini bahkan bisa Anda gunakan secara gratis, 0 rupiah. Nah, makanya untuk keterangan lebih lanjut, Anda juga bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah. Wah, jadi begitulah pengalaman saya mereview mobil jenazah pertama kali. Mobil jenazah paling mewah yang pernah saya lihat, dan pertama kalinya juga saya menyetir sebuah mobil jenazah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.